Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian, dan terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat, atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama, TNI Angkatan Darat, Bintara, Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah. Hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayan, dan kesaksian. Bersama ini, kami Majelis Jemaat Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya persidangan ke-59 Klasis GPM Pulau Aro dari tanggal 25 sampai 26 April 2026 di Jemaat GPM Kobamar. Selamat bersidang bagi seluruh majelis klasis GPM Pulau Aro. Semoga Tuhan menyertai dan memberikan hikmat dalam setiap keputusan-keputusan strategis yang diambil dan lahir untuk membawa berkat dan pertumbuhan bagi seluruh pelayanan GPM, demi memperteguh gereja, melayani masyarakat, dan mempererat persekutuan di bumi Jargaria. Aku, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Disampaikan kepada orang tua siswa PFG bahwa ujian akhir semester dan pindah jenjang sekolah minggu tahun ajaran 2025-2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu, 26 April 2026 pukul 12.00 WIB, bertempat di Gedung Gereja Sumber Kasih. Mohon perhatian dan pendampingan orang tua untuk keikutsertaan siswa pada kegiatan dimaksud. Diinformasikan bahwa akan dilaksanakan pelayanan kesehatan kepada anak usia sekolah dan remaja di wilayah kerja Puskesmas Pati Jalabil oleh petugas Puskesmas yang terlaksana pada hari Minggu 26 April 2026 pukul 12.00 WIB sampai selesai di Gereja Sumber Kasih Marbali. Mohon kerjasama dan partisipasi aktif Komisi ARK, para pengasuh, dan anak-anak SMTPI dalam kegiatan dimaksud. Diinformasikan kepada Komisi Kemitraan bahwa ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan Jemaat GPM Marbali akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2026 pukul 17.30
di kediaman Bapak Roy Kuhuparu Unit 1 Peniel. Mohon partisipasi seluruh laki-laki dan perempuan jemaat dalam ibadah dimaksud. Majelis jemaat menopang doa keluarga yang anaknya mengikuti tes masuk Bintara, Tamtama, TNI Polri gelombang pertama tahun 2026 di Ambon. Tuhan Yesus menyertai anak-anak asal jemaat GP Marbali dalam semua proses yang diikuti. Dalam rangka peningkatan kualitas pemberi layanan kepada jemaat, kami mohon agar setiap pelayan firman, ibadah non-minggu di seluruh kelompok bina umat, agar dapat mengikuti bimbingan khotbah sesuai waktu yang ditentukan, kepada para pengasuh, agar dapat aktif mengikuti kegiatan bimbingan pengasuh pada setiap jam bimbingan. Demi kelancaran pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, kami senantiasa mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan seluruh jemaat. Semoga kita semua tetap solid dalam doa, memohon hikmat Allah dalam setiap tahapan pembangunan, sehingga berdampak positif bagi perkembangan jemaat dan menyediakan sarana ibadah yang representatif untuk optimalisasi pelayanan kini dan mendatang. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Majelis Jemaat GP Marbali secara konsisten memberikan anjuran dan himbauan kepada segenap umat dan pelayan untuk merawat kerukunan hidup dan menghindari pertikaian demi menjaga keutuhan persekutuan sebagai berikut. Umat dan pelayan diajak untuk melihat perbedaan suku, budaya, keyakinan sebagai anugerah yang harus dirawat, bukan sebagai ancaman. Mengedepankan nilai-nilai Kristiani yang penuh kasih, sehat hati sepikir, dan saling membantu dalam keluarga dan masyarakat. Menghimbau untuk tidak membeda-bedakan sesama manusia dan menghindari perselisihan agar persekutuan tetap utuh. Membina kerukunan antar umat melalui nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan penghormatan terhadap sesama. Memperkuat himbauan untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Mendorong sikap saling menghargai dan memperkuat solidaritas untuk meminimalisir konflik sosial. Pelayanan Minggu 26 April 2026 yang diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi, pelayan firman Penatua J. Salakori, Keyboardis Nona Chelsea Watutamata, Prokantor Anak Remaja Unit Bethesda 1, Sonmen Bapak Rikat Malaiholo. Ibadah Minggu jam pertama jam 9 pagi, peserta ibadah, Sektor Bethlehem, Sektor Talita Kumi, Sektor Karmel, dan Sektor Immanuel. Pelayan firman Pendeta Emeritus Nyonya M. Paulus. Majelis bertugas, Penatua Nyonya M. Teti dan Diaken Nyonya C. H. P. Borola. Kolektan Unit Immanuel 1, Keyboardis Bapak Doni Watutamata, Prokantor Ibu Betty dan Kantoria Unit Immanuel 1, Sonmen Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Ibu C. Letlora, Pengisi Pujian Unit Immanuel 1, Penerima Tamu Majelis Jemaat Sektor Immanuel. Ibadah Minggu jam kedua jam 7 malam, peserta ibadah Sektor Peniel, Sektor Bethesda, dan Sektor Sion. Pelayan firman Pendeta Nyonya D.C. Somokil. Majelis bertugas, Penatua Bapak B. Sapulete dan Diaken Nyonya A.S. Onaola. Kolektan Unit Sion 2, Prokantor Ibu Jo dan Kantoria Sion 2, Sonmen Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Bapak Eli Tatuhei, Pengisi Pujian Unit Sion 2, Penerima Tamu Majelis Jemaat Sektor Sion,
nyanyian pujian, nyanyian GPM, pembacaan Alkitab, Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tema bulanan, gereja rumah tangga yang bermisi melalui pelayanan sosial. Tema mingguan, mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat, jasmani dan rohani. Kostor mingguan, Tuagama Bapak JBI, doa buka usbu Diaken Nyonya Wanti Lewir. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua J. Salakori, dan Diaken Nyonya Wanti Lewir. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp49.016.500. Total pendapatan per 25 April 2026, Rp19.270.000. Total pengeluaran per 25 April 2026, Rp44.925.000. Saldo kas minggu ini 26 April 2026, Rp23.361.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali, 26 April 2026, Pimpinan Harian Majelis Jemaat GP Marbali, Ketua, Pendeta Nyonya Wes Yahaya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.